Gadis aneh. Di mana mobil tuan? Tanya Pipi mengedarkan pandangannya. Ariel menunjuk dengan ekor matanya. Pipi melihat arah lirikan mata seksi pria tampan itu dan berbinar seketika. Kenapa matamu? Tanya Ariel dengan wajah datarnya padahal bibirnya sedang berkedut menahan tawa melihat ekspresi norak Pipi. Hehe, saya bisa naik mobil impian saya tuan. Jawab Pipi mengambil kunci mobil Ariel dan melompat riang berlari ke arah mobil Ariel. Ariel terdiam melihat kelakuan Pipi. Dia sedang apa? Gumam Ariel tidak mengerti mengapa Pipi mengambil kunci mobilnya. Ariel melebarkan matanya melihat Pipi duduk di bangku kemudi. Apa dia mau membawa lari mobilku? Gumam Ariel melangkahkan kakinya dengan cepat dan mengetuk kaca mobilnya. Pipi membukanya. Tunggu apa lagi tuan? Ayo masuk. Senyum manis Pipi. Ariel menganga. Maksudmu bagaimana? Kau yang menyetir? Tanya Ariel. Lalu menurut tuan bisa meninggalkanku setelah membawaku jauh dari rumah. Ongkos taksi sangat mahal, aku numpang naik mobil tuan. Aku jadi supir tidak perlu dibayar. Cerocos Pipi. Ariel menaikkan sebelah alisnya. Apa aku terlihat begitu jahat meninggalkannya di sini? Kenapa dia berani berprasangka buruk padaku? Batin Ariel namun ia melangkahkan kakinya dan masuk ke mobilnya. Kenapa belum jalan? Tanya Ariel. Seatbeltnya pasang tuan, titah Pipi. Ah, Ariel memasang seatbeltnya. Wow, Ariel kaget saat mobilnya tiba-tiba melaju kencang. Kenapa kau bawa mobil seperti orang kesetanan? Bentak Ariel. Kalau telat 15 menit lagi kita bisa terkena macet tuan, jawab Pipi. Apa? Ariel memegang pegangan di sekitarnya. Ariel bisa membawa mobil dengan kencang, hanya saja ia tidak bisa percaya saat ia jadi penumpangnya. Tentu ia takut akan celaka. Kau punya SIM? Tanya Ariel. Tentu saja tuan, saya manajer sila harus punya SIM, jawab Pipi. Kau berhenti biar aku yang bawa, titah Ariel. Tidak bisa tuan, 3 menit lagi akan macet, gawat. Pegangan tuan. Pekik Pipi menginjak gasnya lagi. Ariel membelalak berpegangan erat dengan wajah memucat. Ia tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Bagaimana bisa ralat, seorang gadis bisa membawa mobil dengan kecepatan gila seperti ini. Bahkan alasannya pun begitu konyol, tidak mau terjebak macet. Sebentar. Pekik Pipi menginjak gasnya lagi, membelok-belok setir mobilnya mendahului mobil di depannya. Oke. 5 detik, 4 detik, 3 detik. Push. Aha. Pipi terbabas dari jalur rel kereta api yang pas sekali palang turun saat mobil yang Pipi bawa kini sudah berhasil melewati itu. Ariel membelalak. Kak, kau takut terkena macet rel kereta api? Itu sebabnya kau melaju sekencang itu? Tanya Ariel setelah tersadar. Hehe, maaf tuan, Anda tidak tahu seberapa macetnya tempat tadi jika kita telat 10 detik saja. Kereta api di sini sangat panjang tuan, bisa menghabiskan waktu 1 jam nunggu palang itu naik lagi, gerutu Pipi. Ariel hanya bisa diam sambil menggelengkan kepalanya. Sungguh ia tidak pernah merasakan yang namanya takut, tapi kenapa hal tadi bisa membuatnya ketakutan? Pipi benar-benar gadis menarik, bisa-bisanya main-main dengan kereta api. Apa dia gadis gila? Kenapa tuan diam, tuan marah? Tanya Pipi hati-hati. Diamlah, telingaku sakit mendengar suaramu yang semakin jelek, ketus Ariel. Pipi mengangguk patuh lalu ia diam fokus dengan mobil yang ia bawa kini. Tiba-tiba perutnya yang tak tahu malu itu berbunyi hingga Ariel melirik ke arah Pipi. Maaf tuan, perut saya. Saya belum makan. Cicit Pipi dengan muka memerah begitu malu. Ariel melihat arah lain sambil menahan senyum. Pipi tidak malu karena apapun, tapi perutnya itu berbunyi di saat yang tidak tepat. Perempuan mana yang tidak akan malu perutnya berbunyi di depan pria sehebat Ariel? Benar-benar memalukan hingga Pipi merutuk dalam hati. Dia pasti mengejekku seperti kucing gembel yang sangat menyedihkan. Batin Pipi merutuk melirik Ariel yang diam saja. Dasar rakyat jelata, apa kau tidak bisa melihat situasi? Rutuk Pipi sekali lagi perutnya semakin berbunyi. Cak, berhentilah. Suara perutmu itu menggelikan, ketus Ariel dengan wajah juteknya. Iya tuan. Pipi segera menepikan mobilnya hingga Ariel melebarkan matanya saat Pipi berhenti di pedagang kaki 5.
Kenapa berhenti di sini? Tanya Ariel. Bukankah Tuan suruh aku mengisi perut? Tanya Pipi mengerjap polos. Iya, tapi tidak di tempat seperti ini. Tatapan tajam Ariel membuat Pipi menciut namun perutnya kembali berbunyi hingga Pipi menggigit bibir bawahnya. Ariel melihat hal itu terdiam sesaat. Cak, cepatlah, tita Ariel yang tak kuasa menahan senyumnya. Terima kasih, Tuan. Pipi dengan cepat mengambil kunci mobil Ariel dan keluar dari sana secepat kilat. Ariel mendengarnya segera menoleh dan melihat Pipi membawa kabur kunci mobilnya. Apa-apaan dia? Apa dia membawa lari kunci mobilku? Dia pikir itu mobilnya? Gumam Ariel. Kenapa kamu bawa pergi kunci mobilku? Tanya Ariel. Apa Tuan pikir aku bodoh? Tuan menyuruhku beli makanan lalu mau meninggalkanku kan? Aku bukan gadis bodoh, Tuan. Senyum lebar Pipi sambil mengunyah martabak Mesirnya. Ariel menjatuhkan rahangnya lalu berdecak dan mengumpat pelan akan jawaban Pipi. Dia bodoh, dungu, goblok, IQ 2 digit, apa otaknya hanya disetel untuk berpikiran buruk? Apa aku seburuk itu? Dasar gadis kampung, umpat Ariel. Pipi tampak begitu rakus memakan martabak Mesirnya, hingga Ariel meliriknya menahan senyum saja. Apa kau tidak tahu cara makan perempuan anggun? Tanya Ariel dengan nada meledek. Pipi diam. Perempuan? Siapa perempuan di sini? Jika Tuan melihat cara makan manusia sepertiku itu adalah jenis kelaminku, aku bukan perempuan anggun. Jawab Pipi dengan santainya sambil sibuk menyantap martabak Mesirnya. Rakus? Ejek Ariel. Kak, kakak dari mana saja? Tanya Pika yang melihat kedatangan Pipi bersama Ariel. Kakak temanin Tuan Ariel mengambil mobilnya. Jawab Pipi tersenyum lebar. Kakak beli apa? Kenapa bau? Kakak? Kesal Pika yang akhirnya menyadari kakaknya beli martabak Mesir langganan mereka. Hehe, kakak beli banyak? Pipi menunjukkan beberapa plastik belanjaannya. Wah, Pika merampas semua itu dan membawanya masuk, lalu membagi-bagikannya ke Farel, Sila, dan Ariel. Aku harus pulang, Kak. Sila berdiri sambil mendekati Pipi. Iya, tidak apa, sebentar lagi akan malam. Hati-hati di jalan ya. Bawa martabak Mesirnya untuk makan di jalan. Pipi tersenyum manis mengelus kepala Sila. Sila memeluk Pipi dan Pika bergantian. Pika tidak terlihat sedih karena tahu Sila orang yang sangat sibuk tentu tidak berani memaksa orang sesibuk Sila untuk menetap di rumah kecilnya yang pasti tidak sebanding dengan rumah Sila di kota. Kau tidak pulang? Tanya Farel ke Ariel. Besok pagi saja, berhati-hatilah kalian, kata Ariel melenggang pergi masuk ke kamar Pipi. Kamar itu memang menjadi kamar Ariel sementara Pipi tidur di kamar Vika, begitu juga Sila. Namun terkadang Sila tidur bersama Farel, kamar tamu, hanya tidur bersama saja tidak melakukan hal di luar batas.